Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suka Ngaji ID. Alhamdulillah hari ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Jadi langsung saja, ini pertanyaannya dari akun Jiwasraya. Kenapa harus ada peperangan di dunia, sedangkan damai dan saling membantu sesama lebih baik? Oh, berarti gini, kenapa harus ada peperangan di dunia, sedangkan damai dan saling membantu itu membantu sesama itu lebih baik? Apakah korban perang langsung masuk surga? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Monggo langsung dijawab Ustadz. Oke, terima kasih. Pertanyaannya yang masuk, sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari beberapa disiplin ilmu. Yang pertama mungkin satu, disiplin ilmu agama, perspektif agama seperti apa. Yang kedua, kenapa ada peperangan? Ya, mungkin karena permainan intelijen ataupun yang lain, saya kan nggak tahu. Tapi sesuai dengan channelnya Suka Ngaji, kita dibahas perspektif agama saja. Sebenarnya gini Mas Kim, di Al-Quran itu sudah jelas, Toharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Kerusakan di bumi dan di laut itu bima kasabat aidinas, karena ulahnya manusia. Peperangan itu merusak nggak? Sangat merusak, ya toh. Yang dulunya gedung-gedung baik jadi hancur, yang dulunya taman-taman indah-indah jadi hancur, itu merusak. Saya jelaskan, setan itu tidak merusak secara dohir, secara fisik itu tidak, tapi setan itu merusak secara akidah dan secara nafsu. Bima kasabat aidinas, karena ulah manusia. Contoh, saya contohkan lagi, yang hari ini perang itu adalah Ukraina dan Rusia. Coba kita analisa, kisah fair kita menilainya. Rusia dan Ukraina, apakah perangnya karena jihad li'a'la fisabilillah? Enggak mungkin. Saya yakin enggak. Apakah Rusia memerangi Ukraina atau sebaliknya Ukraina memerangi Rusia karena semata-mata karena Allah, karena jihad? Saya yakin enggak. Saya yakin itu adalah rebutan fi mas'alati dunya, dalam masalah dunia. Ya mungkin di situ ada isu karena rebutan minyak, ada isu rebutan kekuasaan ataupun yang lain. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam kitab tafsir Jalalain, kata-kata latuf sidu fil ar, jangan kalian semua berbuat kerusakan. Yang pertama apa? Bil kufur, sebab kufur. Kufur itu apa ya? Kufur itu orang itu tidak mau menerima pemberian Allah. Seperti itu. Contohnya Rusia sudah dikasih oleh Allah, negara yang dijaya, negara yang makmur, tapi dia selalu kurang, ingin diakui dunia. Itu kufur. Begitupun Ukraina sudah dikasih nikmat oleh Allah, dia merasa kurang. Mungkin ada isu nyerobot wilayah ataupun apa. Itu karena kufur. Kufur itu apa? Tidak menerima pemberian Allah. Padahal di Al-Quran juga disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya karena apa? Karena tidak mau bersyukur, kufur, maka azab Allah datang. Banyak yang meninggal. Keindahan-keindahan kota hilang. Kedamaian hilang. Ibadah juga hilang. Di situ yang agama Islam bagaimana sholatnya. Yang agamanya non-Islam bagaimana beribadah ke gerejanya. Itu akan hilang semua. Itu karena faktor kufur. Bil kufri wa tahwikinil iman. Lah, sedangkan kalau kita membaca kitabul ahkamu jihad, jihad pada intinya itu liiqamati din, karena menegakkan agama.
Itu jihad. Lah, kalau jihad menegakkan agama, lah orang yang terlibat di jihad ini yang akan masuk surga, Mas Kim. Jadi saya kembalikan lagi dengan akun di sini. Menurut sampean KB, Ukraina dan, ini saya contohkan langsung ya, Ukraina dan Rusia itu perang karena agama enggak? Kayaknya enggak. Enggak. Ya sudah, jelaskan ya. Kalau saya yakin kalau enggak perang agama, ya bukan syahid tapi sangit. Iya. Lah, kalau sudah seperti itu, ya kita lihat saja min alamatis sa'adah atau min alamatis saqawah. Dia mati dalam keadaan beruntung sa'adah atau saqawah. Dia mati dalam keadaan cilaka. Lihat dari fakta-fakta yang ada. Itu saja poinnya sebenarnya. Makanya perdamaian itu paling utama. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu manutun bil maslahah, Mas Kim. Yang namanya darul mafasid, ya, mencegah kerusakan itu kalau agama Islam diutamakan. Muqaddamun alal jalbi masoleh, daripada berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, mencegah kerusakan itu diutamakan. Nah, kalau kita kembali kepada sirah nabawiyah ya, yang betul-betul jihad, saya yakin ada intervensi Allah. Kalau Ukraina Rusianya ya, saya yakin Allah itu nggak intervensi. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas. Kalau Allah intervensi, kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kalau peperangannya karena agama Allah, walaupun toh pasukannya itu sedikit ataupun alatnya nggak canggih, maka Allah akan membantu. Ini contoh ya, contoh. Indonesia perang sama Rusia contoh. Kemudian kalau Indonesia itu li'a'la kalimatillah karena dijajah agama, biiznillah Allah akan membantu. Tapi kalau Ukraina gimana? Menang mana? Ya menang sing senjatane modern, sing senjatane canggih. Karena apa? Bukan li'a'la kalimatillah kok. Karena perang kekuasaan, perang karena dunia dan lain-lain. Ya contohnya perang Honda, gimana itu? Itu karena biiznillah. Karena biiznillah. Ya contoh lagi kita sedikit ke sejarah Indonesia lah. Bambu Runcing bisa mengalahkan Tang-Tang, itu biiznillah. Itu saja Mas Kim sebenarnya. Poinnya damai dan enggaknya perangnya itu emang sudah kudrahnya manusia. Quran itu sudah menjawab. Karena jauh penciptaan manusia itu sudah diprotes sama malaikat. Ya kan? Diprotes. Kenapa wahai Allah kamu menciptakan makhluk yang bernama manusia? Sedangkan makhluk yang bernama manusia itu kerjaannya merusak di bumi. Dijawab sama Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Protesnya malaikat hari ini terjawab, Mas Kim. Ya, protesnya malaikat hari ini terjawab. Peperangan di mana-mana. Perang negara, terkadang yo perang IT, perang ekonomi, perang kepercayaan, ya toh, perang ideologi. Hari ini terjawab. Keresahan malaikat waktu menciptakan manusia hari ini terjawab. 2022 keresahan malaikat, protesnya malaikat hari ini terjawab dengan penuh. Ya mudah-mudahan kita sebagai muslim yang taat ya, ayolah kita menjaga kerukunan, saling menghormati. Berbeda boleh, yang tidak diperbolehkan itu adalah perpecahan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbi masoleh. Mungkin cukup sekian Mas Kim. Menyambung yang tadi, mungkin yang dipertanyakan itu bukan komponen-komponen pasukan-pasukan yang meninggal, tapi korban yang terkena imbasnya. Contoh sipil dibom, dia kan nggak ikut perang sebenarnya. Nah itu di rumah-rumah terus tiba-tiba dibom, berdos habis meninggal. Lah itu gimana? Bisa disebut syahid nggak?
ke dia Sipilnya. yang sipil-sipil itu. Berarti yang dimaksud yang syahid itu sipilnya ya. Gitu. Sebenarnya kalau yang dimaksud sipilnya itu juga gini Mas Kim. Tergantung dari bagaimana sipil tersebut itu menyikapi perang. Ya, sipil tersebut menyikapi perang. Kalau sipil tersebut itu adalah dia ikut senang, ya, karena mengikut pemimpinnya. Pemimpinnya ayo, mungkin provokatif ya. Ayo serang saja. Contohnya Ukraina serang saja. Karena kita menunjukkan kita kuat. Lah itu maka terlibat. Kalau sipilnya itu tidak terlibat ya, tidak ikut-ikutan, sudahlah berhenti saja. Yang penting kita beribadah. Lah itu ya insya Allah min alamati sa'adah. Termasuk meninggal dalam keadaan baik. Kalau bahasa Islamnya itu husnul khotimah. Tapi lihatlah. Kalau bahasa jihad, bahasa husnul khotimah, itu kan sebenarnya konsep Islam Mas Kim, bukan non-Islam. Itu seperti itu sebenarnya. Jadi seperti itu ya sahabat Mas Jiwasraya. Semoga menjawab dan semoga bermanfaat untuk pengetahuan kita semua. Semoga semakin bertambah ilmu. Dari kami mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.